Berbesar hati. Ara terkejut saat Reva mengatakan hal itu. Van, kamu jangan bercanda ya. Apaan sih? Pakai ngomongin lamar-lamaran segala. Jawab Ara terkekeh. Reva merasa kesal sekarang ketika Ara menanggapinya sebagai gurauan. Aku serius. Aku gak mau hubungan kita ngegantung kayak gini sayang. Seru Reva membuat Ryu terdehem. Ara, apakah kekasihmu ini sedang membentakmu? Tanya Ryu yang memang tidak paham dengan bahasa yang diucapkan Ara dan Revan. Pria itu hanya bisa menyimak apa yang sedang dibicarakan kedua orang asli Indonesia tersebut. Tidak, kami baik-baik saja. Revan tidak membentak kok. Cuman, tadi dia memang sedikit meninggalkan suaranya. Jawab Ara tersenyum. Ke arah Ryu, membuat Revan merasa semakin tidak suka. Rah, aku gak akan membuat pria ini dekat sama kamu, ucap Revan. Ara menghela napasnya kasar. Van, aku dan Ryu ini cuma sahabat, gak lebih. Aku juga udah bilang ke dia kalau aku udah punya cowok, dan dia ngerti kok, jawab Ara. Sepertinya situasi ini tidak baik untuk mereka. Dia harus bisa membuat Revan dan juga Ryuju akur. Revan memang sangat posesif. Aku paham dengan kondisi hatinya yang sedang lelah. Sepertinya aku harus bisa memberikan pengertian pada Ryu kalau saat ini aku sedang tidak ingin diganggu, batin Ara. Ryu, terima kasih karena sudah dibelikan tiket keretanya. Hari ini aku mau pergi sama Revan. Dia ingin tahu kota Tokyo. Jadi maaf ya, aku tidak bermaksud. Rah, aku hanya ingin kamu baik-baik saja. Aku takut kalau pria ini menyakitimu, celah Ryu. Tidak Ryu, Revan tidak akan menyakitiku. Aku mencintainya dan kami sudah saling mencinta sejak lama. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Aku pasti baik-baik saja. Jadi aku mohon berikan kami waktu dan kesempatan untuk berdua melepaskan rindu kami, ujar Ara memperlihatkan pupe esnya. Ryu tidak akan pernah tega melihat jurus andalan Ara yang selalu membuatnya merasa lemah. Terdengar hela napas dari pria Jepang itu. Ryu ingin sekali tetap berada di dekat Ara. Seperti biasanya, mereka selalu bersama. Tapi kali ini Ara ingin dia pergi agar bisa berduaan bersama kekasihnya. Tentu saja hal itu membuat Ryu merasa patah hati dan cemburu. Ryu tahu bahwa tidak sepatutnya dia merasa cemburu ataupun sakit hati, karena Ara dan Reva memang pasangan kekasih. Tetapi dia juga sangat mencintai Ara. Sudah selama hampir 6 tahun pria itu menemaninya. Ryu ingat saat itu masih SMA kelas 12 dan ada murid pindahan dari Indonesia yang langsung membuatnya tertarik. Pada saat kuliah, pria itu juga mengikuti Ara mengambil jurusan kedokteran. Mereka semakin lama semakin dekat. Ryu mengungkapkan perasaannya pada semester kedua. Tapi sayangnya, Ara saat itu mengatakan bahwa dia tidak ingin memiliki hubungan dengan lawan jenis secara dekat. Hanya sebatas sahabat, tidak lebih. Maka dari itu, Ryu juga menghormati keputusan Ara. Tetapi setelah 3 tahun berlalu, Ryu mengungkapkan perasaannya lagi pada Ara. Namun saat itu, dia langsung merasa patah hati karena Ara mengatakan sudah memiliki kekasih. Ryu, apakah kamu mendengarku? Tanya Ara untuk yang ketiga kalinya, membuyarkan lamunan Ryuju tentang sakit hatinya. Baiklah Ara, maaf telah mengganggu kalian. Aku harap kamu bisa bahagia. Aku juga akan pergi ke rumah Yama. Jangan lupa hubungi aku kalau kamu sudah siap menyusul Meiko ke Hokkaido. Sepertinya aku akan mulai membuka hatiku untuk Meiko. Mungkin kita memang tidak berjodoh,
Ucap Rio menampilkan senyum yang dipaksakan. Ara membukukan untuk mengucapkan terima kasih. Untung saja Rio ini memiliki sifat yang mudah terkontrol dan dewasa. Ara tidak pernah memberikan celah kepada pria manapun untuk memasuki hatinya, karena hanya satu hati yang sudah memenuhi di setiap sudutnya, yaitu Revan. Tadi kamu ngomong apa sama dia sayang? Kok jadi nurut gitu? Tanya Revan setelah Rio pergi. Ara tersenyum dan mengambil tangan Revan untuk digenggamnya. Tentu saja hal itu langsung membuat Revan melayang tinggi. Aku mengatakan bahwa Rio harus memahamiku dan mengerti keadaanku yang hanya ingin berdua denganmu. Jadi, aku menyuruhnya pergi dari rumah. Jawab Ara. Duh, pacarku pintar banget sih. Kamu tahu banget kalau aku masih ingin berduaan denganmu. Seru Revan. Pria itu langsung menarik Ara ke dalam pangkuannya. Aku kangen berat sama kamu sayang. Waktuku di sini tidak banyak. Jadi, aku ingin menggunakan waktu sesingkat ini dengan sebaik-baiknya, biar kangen ini bisa tuntas. Ucap Revan menyentuh pipi Ara, memajukan wajahnya dan mencium bibir candunya lagi. Van, stop. Nanti Mas Aldo pulang dan lihat kita yang seperti ini pasti kamu akan digorok. Ucap Ara. Tapi aku masih kangen. Ucap Revan dibuat sedih. Katanya mau lamar aku. Nanti kita bisa sepuasnya bermesraan setelah nikah. Ucap Ara. Revan terkejut mendengar ucapan Ara.